SMA Bakti Pari 3 menjadi salah satu SMA unggulan dengan beragam kegiatan pembelajaran yang fokus membangun individu siswanya menjadi generasi unggul dan siap berkarya. Selain berprestasi di bidang olahraga, SMA ini juga dikenal dengan sekolah yang mengedepankan multikultur dan keragaman, baik di kalangan peserta didiknya maupun tenaga pengajarnya. Kalau ciri khas dari sekolah kita itu sendiri, yang pertama sekolah kita itu multikultural dalam artian kita memiliki berbagai macam agama. Dengan berbagai macam agama pun di sekolah kita mulai dari agama Konghucu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Islam, itu semua dari pihak sekolah itu memfasilitasi siswanya ketika pembelajaran siswa tersebut diarahkan masing-masing ke guru dari mata pelajaran dari agama tersebut sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Tidak ada intervensi dari kita untuk memaksakan siswa untuk manut agama ini, tapi dari siswa itu tersendiri, termasuk dari agama Konghucu pun kami siap layani untuk di sekolah kita. Fokus pengajaran kita yang pertama kita yang selain dari agama tadi, fokus untuk pengajaran kita di sini bagaimana di sekolah, bagaimana nanti ke depannya anak-anak itu bisa mandiri ketika mereka sudah tamat di SMA, sehingga kita menyiapkan mereka untuk mulai dari prakaryanya pun, prakarya bagaimana kita mengajarkan mereka untuk wirausaha, baik itu dari segi bercocok tanam. Selanjutnya yang menjadi keunggulan lagi kita di sini adalah dari basket. Itu untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Selanjutnya kita melihat persaingan pasar yang sangat ketat ini, di mana dari sekolah kita, dari unit SD itu sudah, karena kita satu yayasan, sudah ada bahasa Mandarin, sehingga kita membuka mulai tahun ini kita menambahkan kegiatan yaitu bahasa Mandarin. Mudah-mudahan dengan mereka banyak kegiatan ekstrakurikuler ini akan menjadi peluang mereka bekerja di masyarakat. Tidak, dalam artian tidak sulit untuk mencari pekerjaan karena mereka sudah memiliki keterampilan itu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin menjadi pembelajaran lainnya yang kini digiatkan oleh SMA Bakti Pari 3. Ini adalah pelajaran bahasa kedua setelah bahasa Arab yang sebelumnya juga diminati oleh sebagian siswa. Bahasa Mandarin itu memiliki 4 nada, jadi setiap nada itu berbeda. Kalau misalkan dia ngomongnya itu beda nadanya, itu artinya lain lagi. Jadi mesti benar-benar fokus bisa nadanya gitu. Iya, walaupun satu kata, misalkan nadanya itu dari misalkan cara bacanya itu nada pertama, tapi dia bacanya itu pakai nada ketiga, itu udah beda arti. Jadi itu kalau misalkan udah beda nada, itu artinya udah jauh banget bedanya gitu. Contohnya ma itu kan ibu. Nah, kalau misalkan saya pakai ma, ibu nada pertama. Nah, sedangkan kalau misalkan ma nada 4, itu artinya marah. Dan itu udah jauh beda banget, walaupun tulisannya itu sama, tapi aksaranya itu beda. Jadi kalau misalkan bahasa Mandarin yang benar-benar mesti diperhatikan itu cara bacanya, pelafalannya, pengucapan gitu. 现在的天气你们觉得怎么样？不好，好像要下雨了。如果下雨，我不会回家了。我也是不会回家，我不会去左左。好像这个天气还无聊。观看节目， Sekolahku 教育计划特别有趣。自在TVRI Bangka Belitung.
Menanam adalah kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa dalam pemenuhan kebutuhan pangan di lingkungan sekolah, sekaligus mendukung pengaplikasian pelajaran yang didalami di dalam kelas. Jadi sebelum pandemi kita sudah menanam, jadi sudah di akhir pas mau libur panjang kita sudah menyiapkan kebun. Nah, jadi sampai sekarang terus berjalan. Proses pengajaran ini dari pertama dari kita menyiapkan media tanam, ya, kemudian kita penyemaian, kemudian pemindahan ke dalam media yang lebih besar, dan terakhir pemupukan, penyiraman, dan terakhir ke panennya. Jadi yang mereka pelajari ini mereka biar lebih dekat dengan alam, kemudian juga mereka bisa bekerja sama, kemudian juga dia memahami pertumbuhan tanaman-tanaman ini masing-masing ada perbedaannya masing-masing, jadi ada perlakuan yang berbeda. Misalnya tanaman sawi dengan cabai pasti tidak sama perlakuannya, jadi dia bisa mengenal lebih banyak karakter, gitu ya. Karena keanekaragaman itu yang diharapkan. Jadi kegiatan ini dia pertama bisa juga menghasilkan menambah pangan, ya, kemudian untuk menambah ketahanan pangan, kemudian juga mereka mendapatkan langsung menerapkan. Nah, yang tidak hanya mungkin di kelas hanya beberapa teori, tapi di sini dia sudah mengaplikasikan, menerapkan, kemudian juga mempelajari. Ya, jadi ada seperti ada hama-hama ini kan mereka juga nanti perlakuannya berbeda untuk obat-obatannya seperti itu. Jadi sudah membanding-bandingkan, ya, seperti itu. Jadi sudah ada proses yang lebih mereka kehidupan nyata. Ya. Ini hanya sebagian besar siswa, tidak semua. Jadi sebagian besar siswa mereka juga dibuat kelompok, jadi ada sehingga tercipta, jadi mereka punya tanggung jawab seperti itu. Nah, jadi school juga dipantau oleh gurunya dalam kegiatan tersebut. Jadi mereka juga mandiri, tapi juga guru ini sebagai konsultan saja, seperti membantu dan sebagainya, tidak sepenuhnya di guru. Kurikulum yang kami susun itu oleh tim sekolah itu tentang ada menanam, Pak, yaitu tentang kecakapan hidup, membekali anak dengan berbagai kecakapan hidup atau life skill, yaitu ada menanam. Lalu dari kami menanami setiap kelas itu, Pak, memang ada pelajarannya. Ya, ada pelajarannya, yaitu setiap kelas itu menanam, misalnya kelas 10 khusus apa, spesial apa, kelas 11 spesial apa, kelas 12 spesial apa. Nah, sehingga dari pengolahannya, Pak, dari penanamannya, pemupukannya, penyiramannya, dan setelah itu hasil dari tanam ini untuk sementara ini kami gunakan untuk di masyarakat anggota sekolah ini, Pak. Anggota saya dari guru, siswa, karena kami memang ada ini dimanfaatkan untuk cooking class itu, Pak. Cooking class itu memanfaatkan tanaman yang sudah kami tanam itu, sehingga makan sama-sama itu hari Jumat, Pak. Kami hari Jumat itu ada pertama ada Jumat bersih, ada Jumat olahraga, ada Jumat literasi, ada Jumat berdoa bersama. Nah, pada waktu Jumat literasi itulah, Pak, kami cooking class. Misalnya minggu ini kelas 10, minggu depannya bulan depannya kelas 11, minggu bulan depannya kelas 12, sehingga dinikmati bersama-sama, Pak. Itu untuk cooking class. Dan kami memang ada rencana ke depan itu, kami inginnya kalau seandainya yang kami tanam ini melebihi dari kebutuhan kami jual, Pak. Jual pertama itu untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dulu, boleh gurunya, boleh siswanya. Nah, hasil dari penanaman itu rencananya akan dikembangkan lagi untuk penanaman yang lebih luas lagi, sehingga biaya untuk penanaman ini kita nggak perlu lagi ngambil dari siswa atau dari dana BOS, tapi sementara ini kami menggunakan ini, Pak, dari dana BOS, Pak. Kami tidak menggunakannya dari sekolah, tidak. Nah, dibantu oleh OSIS, nah itu khusus untuk menanam.
Okay, today now we in the English club and especially for cooking class. And today is about the sandwich class. We prepare about the sandwich. Pada kelas memasak, siswa tidak hanya mengerti bagaimana mempersiapkan makanan, tapi juga memahami tentang aneka jenis menu sehat yang bisa mereka gunakan saat di rumah. Pelajaran ini diharapkan mampu kembali dipraktekkan siswa saat berada di rumah. Cooking class di SMA Bakti ini lebih mengarahkan ke siswa dalam berkarya, berwirausaha dengan tujuan kita memberikan atau membekali siswa agar mereka bisa terjun di dunia masyarakat. Yang dalam arti kata mereka mempunyai suatu bakat yang bisa dikembangkan oleh mereka nanti setelah tamat ataupun setelah mereka menyelesaikan pendidikan di SMA Bakti. Untuk hari ini kita mengajarkan lebih ke proses pembuatan sandwich. Namun untuk di materi pembelajaran bukan hanya tentang proses pembuatan sandwich saja, tapi banyak tentang pengolahan, bagaimana cara kita membuat ikan asin, ataupun kita membuat kue, cake, ataupun dari pengolahan limbah dan sebagainya. Tapi khusus untuk cooking class hari ini kita adalah proses pembuatan sandwich. Untuk hari ini kelas yang dilibatkan dalam proses cooking class ini adalah kelas 11 atau biasanya kalau tempo dulu dikatakan kelas 2 SMA. Kalau menurut acuan pada materi ataupun kurikulum itu sebenarnya lebih ke kelas 11. Tapi bukan berarti kelas 10 dan kelas 12 itu tidak dilibatkan sama sekali. Itu tetap ada. Tapi untuk lebih menjurusnya itu adalah di kelas 11. Harapan saya besar untuk di kelas cooking ini adalah mengasah bakat mereka agar mereka bisa tampil, agar mereka bisa terampil dalam menghasilkan suatu usaha ataupun dalam mempromosikan sesuatu usaha yang mereka hasilkan, agar mereka tidak malu ataupun memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mempromosikan atau berani mengasah bakat yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kurikulum tentang cooking itu masuk ke dalam itu tadi Pak. Life skill atau kecakapan hidup itu langsung di situ ada satu penanaman, kedua cooking class, ketiga bahasa Mandarin Pak, itu masuk dalam kecakapan hidup atau life skill tadi. Itu jadi untuk cooking class ini sama Pak, ada kami bergilir melakukannya sama dengan seperti kan termasuk ke dalam PKWU tadi Pak. PKWU tadi termasuk cooking class, termasuk penanaman. Nah, jadi ada bergilir. Setiap bulannya ada bergilir, misalnya minggu ini untuk penanaman, minggu depan untuk cooking class. Dan cooking class ini Pak dilaksanakan oleh seluruh siswa juga, per jenjang juga Pak. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu wajib dilaksanakan setiap jam pelajaran PKWU. Nah itu. Jadi setelah itu Pak, selain PKWU, selain cooking class, sekali cooking class juga bermacam-macam masakan dari bagaimanakah prosesnya, bagaimanakah pengadaannya, bagaimanakah cara memasaknya, lalu bagaimanakah memasarkannya Pak. Nah, jadi cooking class ini kami pasarkan juga. Yang pertama ini ada yang sudah di luar sekolah. Kalau cooking class ini Pak, hasil karya anak-anak itu sudah ke masyarakat. Mereka cara jualnya dengan menggunakan online Pak. Target kami tadi mendapat income yang akan menambah kebutuhan siswa kami. Dengan harapan kami Pak, dengan cooking class ini hasil penjualannya baik oleh
masyarakat sekolah maupun masyarakat di luar sekolah. Anak-anak kami sekarang kan sudah, anak-anak kita kan sudah pintar Pak. Mereka menawarkannya dengan menggunakan online kan, nah media online. Jadi harapannya dikenal oleh masyarakat dan menambah income dari siswa-siswa itu sendiri, karena ini memang kerja siswa, maka hasilnya pun untuk siswa. Guru hanya sekedar mendampingi saja, dan harapannya ketika mereka keluar dari sekolah ini, mereka sudah punya bekal. Bagaimanakah caranya dengan pengalaman sekolah yang mereka dapatkan ini, mereka bisa membuka usaha sendiri di luar. Basket adalah kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang menjadi komponen cipta generasi unggulan di sekolah menengah atas swasta Paritika. Tidak sedikit atlet basket andalan lahir dari sekolah ini. Hal ini tidak lepas dari proses penjaringan potensi basket yang dilakukan oleh guru dan pelatih di sekolah. Kalau untuk seleksinya kita latihan dulu sesuai permintaan sekolah, seminggu sekali. Kita latihan seminggu sekali, setelah itu akan ada uji coba sebulan bisa 2 kali atau sekali. Nanti dari situ kita ambil yang terbaik buat tim kita, yang paling pas gitu. Sistemnya ya dibagi lagi ya, ada latihan fisik, ada latihan tim, internal tim, uji coba, ya seperti itu aja. Kalau target pasti untuk menjadi yang terbaik se-Bangka Belitung. Kebetulan kita sudah menjadi yang nomor 1 di Bangka Barat. Kedepannya kita akan berjuang untuk menjadi nomor 1, bahkan untuk ke tingkat nasional juga. Dulu sekali kita pernah juara 3 se-Bangka Belitung. Tapi mungkin karena anak-anak sekarang lebih ke gadget ya. Jadi proses latihannya pun terbengkalai, jadi merekanya itu agak malas latihan sekarang. Jadi ya saya yang tergerak itu saya mulai lagi dari sekarang. Dan mudah-mudahan mereka bisa lagi untuk berkata banyak di event-event yang akan datang gitu. Basket juga ekstrakurikuler, itu termasuk ekstrakurikuler wajib di SMA Bakti ini Pak. Sehingga dari basket ini anak-anak kami itu ada yang sudah masuk ke tim di Bandung Pak. Jadi sudah kalau untuk tingkat provinsi kami sering menjuarai. Nah kalau untuk tingkat kecamatan Paritika itu nggak usah lagi diomong, itu sudah yang terbaik lah Pak. Kalau di Kecamatan Paritika. Dan anak-anak kami ini juga bisa mengadakan lomba. Lomba itu baik di lingkungan kecamatan maupun di lingkungan luar kecamatan. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu sudah sering sekali Pak anak-anak kami ini Pak kalau untuk basket. Dan basket itu juga Pak, itu bisa membawa anak kami, membawa nama baik sekolah ini juga. Membawa nama anak kami juga sudah berapa orang Pak ikut tim basket di Bandung. Ada yang di provinsi, masuk ke Kejurda. Jadi itu juga menurut saya itu juga merupakan kelebihan kami, kelebihan siswa kami, sehingga dengan basket walaupun kadang-kadang kita ini maaf Pak, anak-anak ini kan kadang yang olahraga ini dia pintar olahraga, tapi kalau untuk akademik kan agak kurang Pak ya. Nah jadi di situ nutupnya Pak. Jadi walaupun di akademiknya kurang, olahraganya, basketnya pintar, sehingga namanya juga tetap bisa membawa nama baik sekolah.
Untuk melahirkan generasi cemerlang di SMA Bakti, yang pertama kita harus melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter inilah yang kita tanamkan kepada siswa, bagaimana mereka nanti ketika berada di lingkungan masyarakat itu bisa etika dengan baik. Sehingga melalui pendidikan karakter yang kita tanamkan ini tidak akan menjadi kendala ketika siswa tersebut berada di lapangan. Selanjutnya, selain pendidikan karakter, kita di sini juga mengedepankan kepada siswa itu untuk mempersiapkan skill mereka atau kemampuan mereka. Kami selalu menyampaikan kepada siswa mereka hobinya di mana, keinginannya mereka seperti apa. Dari kami pihak sekolah itu siap memfasilitasi, sehingga itulah yang akan menjadikan peluang atau tidak akan menjadi kendala bagi siswa-siswi ketika berada di masyarakat. Pembelajaran bahasa Mandarin, kegiatan menanam, kelas memasak, hingga pengemblengan kemampuan siswa dalam olahraga basket menjadi rangkaian pembelajaran dalam menunjang cipta generasi unggulan. Harapannya, siswa tidak hanya mampu menjadi generasi cemerlang, tapi juga siap menghadapi gelombang perubahan zaman dan pesatnya era digital saat ini.